Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada segmen pose, yaitu kita sudah masuk ke episode ketiga ya. Pola episode ketiga. Jadi pada pembahasan kali ini, mungkin ini akan menjadi bahasan yang berkelanjutan. Saya akan membahas tentang sebuah hati. Ini sebenarnya lebih ke kajian hati ya. Dan kenapa saya bilang ini berkelanjutan? Karena hati ini sangat luas untuk dikaji. Kenapa begitu? Ada pepatah yang bilang, dalamnya lautan itu bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah, maka menarik untuk kita kaji nih tentang hati ini. Jadi ilmu hati ini memang beberapa orang, ya sebagian mungkin ada yang mengerti, sebagian juga mungkin ada yang masih bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya yang ada dalam hati ini. Mungkin kita lebih untuk pembahasan hati yang pertama ini, mungkin kita lebih ke fungsi ya. Fungsi hati ini dalam konteks filosof, dalam kajian filosof, bukan tentang fungsi. Kita punya hati dalam organ tubuh ini, tidak. Jadi kita lebih ke filosofinya. Sebenarnya hati ini sangat dalam ya, bisa diartikan dalam dua konteks, yaitu satu adalah konteks visual. Hati ini ada pada tubuh manusia, sedangkan yang kedua ini adalah sebuah konteks batin ya. Karena salah satu yang berhubungan dengan batin itu adalah hati kita. Menarik untuk kita bahas ya, kajian hati ini. Jadi dalam hati ini saya mencari sebuah pembahasan dan ada hal yang menarik yang saya temukan dari kutipan Mengzi atau Mencius. Dia adalah ahli filosof di Tiongkok. Jadi menurut Mengzi ini atau Mencius, hati ini mempunyai dua fungsi. Dari banyaknya fungsi yang ada di hati, ada dua yang ditonjolkan oleh Mencius. Salah satunya adalah fungsi untuk kepekaan kita, dan yang kedua adalah fungsi untuk menalar. Nah, dalam hati kita itu kita punya dua fungsi, yaitu menalar dan sebuah kepekaan. Nah, jadi menurut Mencius tentang kepekaan ini, saat kita menghadapi sebuah situasi, kita harus peka, kita harus paham apa yang kita hadapi. Peran hati di sini bermain ya. Jadi contoh sebuah kepekaan ini adalah situasi jiwa kita bermain, situasi di sekeliling kita, kita harus paham tentang apa yang ada di sekeliling kita. Contoh adalah saat mungkin ada yang teman kita yang sakit, tetangga kita yang susah, pasti kita berpikir bahwa wah, tetangga saya susah nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus membantunya pasti, seperti orang sakit gitu, ada teman kita yang sakit, kita harus menengok atau memberi semangat kepadanya. Mungkin jika dalam agama pandangan ini bisa diartikan dengan sebuah, kita ini harus mempunyai hati nurani ya. Maka kita harus paham kepekaan kita sebagai manusia pada umumnya. Ini konteks manusia lagi ya. Jadi gimana pentingnya kita paham akan situasi di sekeliling kita. Ya itu dia, ada peran hati yang mungkin sangat penting untuk kita menghadapi kondisi di situasi-situasi yang mungkin kita tidak pernah tahu nantinya ya. Yang kedua adalah menalar. Jadi hati kita harus bisa menalar, yaitu lebih ke kita harus bisa menangkap apa saja pemahaman yang ada di sekeliling kita. Salah satunya kita harus bisa menangkap sebuah pengetahuan. Jadi menurut Imam Al-Ghazali juga, fungsi hati ini adalah sebagai pengambil keputusan yang utama. Jadi saat kita mengambil keputusan, itu ada peran hati yang sangat penting. Itu adalah pandangan Imam Al-Ghazali ya. Dia mengibaratkan hati ini sebagai sebuah raja, dan akal ini adalah sebagai, mungkin bisa disebut panglima perang lah ya. Keputusan semua tetap ada di hati. Nah, jadi karena banyak orang yang disetir oleh rasa ketidaksukaan atau rasa kesukaannya sendiri. Seperti saat kita bertemu dengan orang baru, mungkin di situ ada kecocokan dalam hati kita ya, kita bisa menalar apakah orang itu asik diajak ngobrol atau gimana, atau kurang ini. Nah, itu hati kita sedang menalar, berarti kita harus pahami betul tentang menalar ini. Karena kecenderungan orientasi hidup kita itu ditentukan juga oleh bagaimana hati kita bekerja, bagaimana hati kita berfungsi. Tentang fungsi kepekaan dan menalar ini harus bisa distabilkan ya, harus bisa diimbangkan. Peran pikiran, peran akal, kita juga kadang sering disetir oleh akal kita. Maka libatkanlah hati dalam menentukan situasi. Contohnya seperti mungkin kita saat
ada teman kita yang berhutang kepada kita. Dalam hati kita mungkin kita berkata, ah ngapain dia ngutang-ngutang, aku kan juga nggak punya duit. Nah itu mungkin hanya sampai di akal kita, hanya sampai di pikiran kita. Coba kita libatkan hati di dalamnya. Seperti, oh iya ya, aku kan masih punya segini, uang segini, ya udahlah tak kasih aja gitu. Itu seumpama ya. Jadi di saat hati kita terlibat, maka akan ada kesimpulan lain yang terjadi di dalam situasi tersebut. Jadi semuanya tuh mempunyai rasio perbandingan antara hati dan akal pikiran. Karena kepekaan saja, kita mengandalkan kepekaan itu belum cukup untuk kita bisa paham akan situasi dan kondisi tertentu. Tetapi pada konteks tersebut kita juga tidak bisa mengambil keputusan sesuai kepekaan saja. Kita harus melibatkan sebuah nalar. Jadi semuanya saling terhubung ya, ibaratnya itu saling berkesinambungan. Jadi dalam konteks hati dan akal ini, serta harus ada peran nalar dan peka ini. Kita tidak bisa mengandalkan salah satunya saja. Ya, jadi mungkin itu adalah sebuah kajian singkat pada video kali ini, karena masih banyak konteks soal hati ini yang mungkin masih bisa dipelajari. Dan pada dasarnya menyelam dalam hati ini adalah sesuatu yang bisa disebut tidak mudah begitu. Karena mengenal diri kita saja, kita kadang perlu tahu hati kita seperti apa. Jadi pandangan hati ini, konteks hati ini sangat luas ya. Banyak situasi dan kondisi serta realita-realita yang menyangkut soal hati. Untuk pembahasan kali ini mungkin hanya itu saja. Mungkin ada pendapat lain atau statement lain dari teman-teman, bisa komen di kolom komentar. Kita bahas sama-sama tentang diskusi hati ini, dan selanjutnya mungkin kita akan mengkaji sebuah ilmu hati lagi ya, cuman masih dengan konteks yang dasar-dasar saja dulu, karena pemahaman hati ini sangat banyak, sangat luas dan sangat dalam. Jadi itu saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dimengerti. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang sekiranya saya kilaf, mohon dimaklumi. Karena kekilafan, kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.